Kembali lagi di channel kesayangan kalian, di mana kita bakal bahas keterpurukan atau teror-teror 5 aplikasi pinjol atau pinjaman online yang salah satunya bisa kalian seenggaknya mengetahui gitu ya, basicnya seperti apa. Ini ada beberapa yang memang eh, digunakan ya. Saya memvisualisasikan dan ini logonya tidak sama gitu ya. Hanya memang mereka eh, seluruhnya resmi gitu ya dan legal. Penasaran seperti apa cara mereka untuk menerornya gitu ya. Yang pertama itu adalah yang paling tinggi ya, yang paling tinggi untuk intensitas penagihan. Oke, yang pertama adalah Kredivo. Kredivo ini legal, legal banget malah ya, dan juga masuk SLIK dan terdaftar OJK. Jadi yang pertama itu Kredivo itu pasti ada DC dan FC. Mereka rajin ya, DC-nya merata di seluruh lokasi. Bahkan kalau misalnya kalian telat selama udah jatuh tempo, kemudian selama 3 hari sampai 2 minggu mereka akan datang ke lokasi yang kalian daftarkan atau domisili gitu ya, yang bisa sesuai dengan KTP juga dia akan datang. Oke. Yang kedua, Kredivo kalau digalbay atau digagal bayar itu DC pasti datang ya, pasti datang. Oke. Yang ketiga adalah bunganya mengerikan. Jadi ada bunganya itu sampai 2 kali bunga keterlambatan, kemudian beda aplikasi dendanya, wah luar biasa. Jadi yang bisa kalian misalnya ngutang cuma 3 juta, ini bahkan bisa 2 kali lipat gitu ya. Ini Kredivo. Sebelum yang kedua jangan lupa di subscribe dulu, di like dulu. Semoga ini finansial ya, kalian bisa survive gitu ya. Mungkin ada yang sudah galbay atau mau jatuh tempo karena sudah tidak sanggup bayar. Yang kedua, ini yang banyak yang disukai, itu adalah salah satunya adalah Aku Laku. Jadi Aku Laku juga DC-nya sangat merata. Oke, kemudian telat 2 minggu itu langsung didatengin. Ya, Aku Laku. Kemudian teror WA sama kontak darurat. Jadi kontak darurat bukan hanya ditaruh tapi juga di teror. Hampir sama dengan Kredivo karena mereka fix gitu ya, resmi dan legal. Kemudian yang ketiga, nah ini Shopee. DC Shopee itu hanya datang di area Jabodetabek dan itu random. Ya, itu random. Kemudian teror WA dan Kondar. Kontak darurat itu diteror, WA pun diteror. Gitu ya. Jadi DC Shopee itu masih jatuhnya random. Kadang ada yang datang, kadang ada yang tidak. Tapi saya pernah datang pernah ngobrol dengan DC Kredivo. Katanya Shopee juga itu kalau di Galbay itu nggak ada yang datang. Ya, nggak akan datang. Apalagi yang daerah Jawa Barat. Oke. Jadi yang memang hutangnya itu besar baru dia kerjasama dengan pihak ketiga gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah paling banyak di Galbay ya, karena dia ada Shopee Pay Later dan juga Shopee S Pinjam. Nah itu ya, bunganya menggiurkan, limitnya menggiurkan, tapi begitu kenyataannya itu bisa 2 kali lipat. Jadi hati-hati untuk yang mau jatuh tempo atau yang mau Galbay. Kemudian ini dia ya, yang resmi selanjutnya adalah kredit pintar. Jadi KP itu punya DC-nya merata, hati-hati. Ya, DC-nya merata, bijak dalam keuangan kalian. Oke. Kemudian teror WA dan Kondar ini pasti karena semua nomor yang kalian daftarkan sebagai kontak darurat itu bakalan diteror.
ya, tapi masih yang wajar. Oke, karena resmi itu dia akan mengacunya pada undang-undang. Mereka hanya apa? Nerornya hanya bayar 2 bulan, nanti akan kami jemput gitu segala macam. Jadi masih yang tidak menjelekkan secara mental atau moral gitu ya. Kemudian yang ketiga, paling rajin untuk DC datang ke alamat domisili. Ini seperti yang lainnya sama, ya, kredit pintar atau KP. Aksesnya gampang, tapi begitu kalian gabay itu bakalan jadi bahaya. Oke, yang terakhir ini ada kami, ya, ada kami itu DC-nya random. Oke, kalau yang di bawah 6 juta itu biasanya tidak didatengin, hanya di teror. Tapi yang di atas 6 juta itu pasti disamperin. Kemudian WA dan Kondar ini paling rajin, ya, sampai ke alamat email yang kalian daftarkan. Jadi hati-hati. Yang ketiga ini pernah saya lihat ya, ada teror sosmed. Jadi di sosmed teman-temannya itu di DM-in satu-satu bahwa kalian itu adalah apa ya, one prestasi gitu ya. Jadi salah satu yang menunggak. Kemudian yang keempat ini yang paling masih random sih, tapi ada beberapa yang memang bikin kesel gitu ya. Jadi membuat orderan palsu itu ke alamat domisili, baik di Grab, di Gojek, mereka buat orderan fiktif yang mengatasnamakan kalian gitu, yang jatuh tempo dan nggak mau bayar. Ini ada kami, oke? Nah itu dia apa ya, pengetahuan singkat gitu tentang pinjol. Jadi kalian harus hati-hati, jangan percaya dengan yang lain. Wah, gampang, ini gampang. Tidak guys, tidak. Karena kalau udah galbay, jeleknya ke Slick ataupun ke OJK atau ke BI Checking. Jadi hati-hati. Saya bukan yang mengada-mengada ya. Jadi ini yang benar-benar terjadi. Jadi hati-hati, bijak dalam keuangan. Semua pasti ada plus minusnya. Tapi kalau kalian galbay, itu pasti kalian mendapat konsekuensinya. Oke? Saya akan share lagi nanti di video selanjutnya tentang teror-teror yang dari DC-DC resmi. Nanti kita lihat ya seperti apa. Nantikan di video selanjutnya. Bye.